Ini adalah peta persebaran dari Tyrannosaurus ketika bumi memasuki zaman kapur akhir. Di barat merupakan pecahan benua yang nantinya menjadi cikal bakal Amerika Utara di mana T-Rex menampakkan kakinya. Sedangkan di timur merupakan wilayah kekuasaan dari spesies Tyrannosaurus yang pernah hidup di Asia yang digadang-gadang sebagai nenek moyang dari T-Rex. Dinosaurus tersebut tidak lain adalah Tarbosaurus, spesies dinosaurus teropoda penguasa daratan Asia. Ia memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada T-Rex dengan panjang mencapai 10 meter dan berat mencapai 5 ton. Meskipun ia lebih kecil, siapa sangka jika para peneliti sempat dibuat kebingungan akan kepinipannya dengan Tyrannosaurus Rex yang hidup di Amerika Utara, yang membuat beberapa peneliti asal Eropa menyebutnya sebagai awal mula T-Rex. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai Tarbosaurus tentang bagaimana eksistensi dan kehidupan mereka di daratan Asia, tepatnya di negara Mongolia dan China, serta bagaimana mungkin ia dianggap sebagai permulaan dari peradaban T-Rex yang ada di Amerika Utara, mengingat Tarbosaurus yang berasal dari Asia. Berikut adalah pembahasan Tarbosaurus. Kita sepakat bahwa Tyrannosaurus Rex merupakan spesies dinosaurus teropoda paling populer di antara 28 spesies lainnya dari famili Tyrannosauridae. Namun, jauh dari tempat ia tinggal, di sebuah padang pasir yang begitu luas, hiduplah kerabat T-Rex yang nantinya kita kenal dengan Tarbosaurus batar, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti reptil yang mengerikan. Ia terkelompok dalam subfamili Tyrannosaurinae yang mencakup Tyrannosaurus Rex sebagai genus termuda dan Tyrannosaurus sebagai genus tertua. Subfamili ini memiliki ciri khas dari subfamili lainnya, yaitu Albertosaurinae yang dapat kita lihat dari kerangka fosilnya yang lebih kokoh dan juga lebih besar. Berbeda dengan kebanyakan Tyrannosaurus yang umumnya ditemukan di Amerika Utara, Tarbosaurus menjadi salah satu Tyrannosaurus yang berhasil ditemukan di Asia bersama dengan spesies lainnya seperti Euthyranus wally dan juga Zhucheng Tyrannosaurus. Ia pertama kali muncul pada zaman kapur akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu berdasarkan temuan fosilnya yang ditemukan seorang paleontolog asal Rusia bernama Evgeny Malev pada tahun 1955 di gurun Gobi yang membentang dari China hingga Mongolia. Fosilnya sendiri berupa kerangka kepala yang cukup besar, lengkap dengan gigi dan rahang mulut yang awalnya ia namai dengan Tyrannosaurus batar berkat fosilnya yang begitu mirip dengan T-Rex. Namun, ketika dianalisis lebih lanjut, kerangka kepala Tarbosaurus ternyata berbeda dengan kepala T-Rex, di mana ia memiliki gigi yang lebih banyak, sekitar 64 gigi, dibanding T-Rex yang umumnya hanya memiliki 55 gigi. Perbedaan anatomi lainnya adalah pada kerangka Tarbosaurus yang lebih sempit, sehingga membuat matanya terletak lebih jauh ke samping tengkoraknya. Hal ini menyebabkan Tarbosaurus memiliki pandangan yang lebih lateral atau ke samping dan kemungkinan tidak seefisien atau setepat pandangan stereoskopis yang dimiliki oleh Tyrannosaurus Rex. Karena itulah, paleontolog asal Rusia tersebut menamainya dengan Tarbosaurus batar, di mana batar diambil dari bahasa Mongolia yang berarti hero atau pahlawan. Lantas, seberapa kuat Tarbosaurus jika kita sandingkan dengan King of Dinosaurs berdasarkan morfologi tubuhnya? Ini adalah gurun Gobi yang mencakup bagian selatan Mongolia dan barat laut China, di mana Tarbosaurus memulai kehidupannya sebagai predator ganas. Di tempat ini terdapat satu kawasan atau situs yang disebut dengan Nemec Formation yang kini telah berubah menjadi daratan yang kering, menyisakan bayang-bayang dari kehidupan masa lampau. Padang pasir yang luas ini menurut peneliti dulunya berupa daerah yang cukup basah dengan keberadaan danau, sungai, dan tataran banjir. Berkat struktur bebatuan di sini yang umumnya didominasi oleh batu lempung dan batu pasir. Fosil tanaman yang telah mengalami petrifikasi atau membatu menunjukkan dari keluarga Araucariaceae yang menginformasikan bahwa tempat ini juga ditumbuhi dengan hutan yang begitu lebat, lengkap dengan kanopi tinggi yang terbentuk oleh pohon konifer. Dan di sini, Tarbosaurus ditemani oleh hewan-hewan purba yang juga memiliki tubuh besar, khususnya dari dinosaurus herbivora. Di antaranya adalah Therizinosaurus yang memiliki cakar begitu panjang yang dapat ia manfaatkan untuk memungut tumbuh-tumbuhan, bukan untuk mencabik mangsa. Tarbosaurus tentunya tidak mengalami kesulitan dalam memangsa Therizinosaurus dikarenakan cakar tersebut terbukti sangat fragile atau rapuh jika digunakan untuk bertarung maupun bertahan. Tapi yang pasti, semuanya ini bisa terwujud berkat morfologi Tarbosaurus yang lebih superior dibanding predator yang hidup sehabitat dengannya.
Tengkorak kepala Tarbosaurus yang telah ditemukan dalam jumlah besar telah memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang cara kerja dan perbedaannya dengan spesies Tyrannosaurus lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada rahang gigi Tarbosaurus yang ternyata jauh lebih kaku untuk digerakkan dan tidak sefleksibel dengan apa yang dimiliki oleh T-Rex yang disinyalir karena adanya proses tulang yang menyatukan tulang rahang bawah dan tulang angular yang berfungsi untuk mengunci sendi di dalam rahang. Oleh karena itu, ketika Tarbosaurus menggigit pangsa, maka kekuatan gigitannya akan terkonsentrasi di atap mulut, sedangkan T-Rex yang lebih fleksibel akan terkonsentrasi pada tulang hidung pada moncongnya. Alhasil, Tarbosaurus hanya dapat melancarkan serangan dengan kekuatan 8.000 pounds per inci, sedangkan T-Rex bisa mencapai 13.000 pounds per inci. Daya gigitan ini setidaknya dapat memetakan mangsa apa saja yang dapat dimakan oleh Tarbosaurus sehingga membedakannya dengan T-Rex. Selama ini, T-Rex diketahui telah berburu berbagai spesies dinosaurus bertanduk seperti Triceratops dan Torosaurus. Dinosaurus ini umumnya terkenal memiliki tengkorak yang sangat tebal dan tulang anggota badan yang besar dan kokoh, atau dalam artian tubuh mereka sangat keras. Di sisi lain, Tarbosaurus yang hidup di Asia tidak dapat menemukan mangsa yang serupa dengan T-Rex sehingga morfologi tubuhnya tentu akan beradaptasi dengan lingkungannya. Hadrosaurus atau dinosaurus berparuh bebek dan Nemegtosaurus merupakan mangsa alami dari Tarbosaurus. Meskipun ukurannya besar, dinosaurus tersebut tidak memiliki pertahanan yang mencolok sehingga Tarbosaurus tidak membutuhkan kekuatan gigitan yang mematikan seperti T-Rex saat menjatuhkan Triceratops. Selain itu, hasil rekonstruksi otak Tarbosaurus juga mengungkapkan bahwa otaknya sangat mirip dengan spesies Tyrannosaurus lainnya. Hanya saja, bagian otak yang paling berkembang setelah diteliti adalah pada bagian-bagian yang terkait dengan penciuman, mengingat adanya keberadaan organ vomeronasal atau biasa disebut dengan organ Jacobson yang membantunya dalam mendeteksi feromon yang berperan dalam interaksi sosial, mencari pasangan, serta kemampuan adaptasi lainnya. Namun, pada tahun 2016, fakta mengejutkan datang dari dua paleontolog asal Eropa yang kala itu memberikan sebuah pernyataan bahwa Tarbosaurus tidak lain adalah nenek moyang dari Tyrannosaurus Rex. Tarbosaurus butler merupakan salah satu dinosaurus teropoda paling kontroversial di kalangan para peneliti. Temuan fosilnya yang begitu identik dengan T-Rex berpeluang besar untuk mengubah cara kita dalam memahami persebaran spesies Tyrannosaurus. Sebuah upaya untuk mengungkap misteri akan asal-usul T-Rex pertama kali dilakukan oleh Stephen Prusett dan Thomas Carr pada tahun 2016 dengan membuat tulisan dalam suatu laporan ilmiah. Mereka menemukan bahwa T-Rex sebenarnya saling berhubungan dengan Tarbosaurus butler dan Sucheng tyrannus yang hidup di Asia daripada spesies dinosaurus lainnya yang hidup di Amerika Utara. Stephen Prusett dan Thomas Carr waktu itu mencoba meneliti 28 spesies Tyrannosaurus yang telah teridentifikasi untuk kemudian ditarik sebuah garis yang menghubungkan spesies satu dengan lainnya seperti yang kita lihat saat ini. Di sini, ia juga melampirkan informasi di mana saja Tyrannosaurus hidup di dunia ini, yang ternyata hanya ada di dua benua saja, yaitu Asia dan Amerika Utara. Masalahnya, benua Amerika Utara yang awalnya merupakan pecahan superbenua Pangea sangat jauh dari benua Asia yang terpisahkan oleh lautan yang begitu luas. Sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana Tarbosaurus bisa bermigrasi ke Amerika Utara? Menurut para paleontolog tersebut, bahwa sekitar 67 juta tahun yang lalu, jalur laut antara Asia dan Amerika Utara mengalami penurunan, sehingga membentuk land bridge atau jembatan daratan antara kedua benua tersebut, yang nantinya digunakan oleh Tarbosaurus untuk melakukan proses migrasi dari Asia. Ketika mereka sudah sampai di Amerika Utara, tubuh mereka serta morfologinya mengalami proses evolusi yang membuatnya sedikit lebih besar dan mematikan dari tempat mereka hidup. Teori ini tentunya tidak hanya teori liar semata, mengingat para paleontolog telah menemukan serta menganalisis secara teliti akan fitur-fitur kerangka dari Tyrannosaurus Rex. Selain itu, bukti fosil dari Hell Creek Formation yang berada di Dakota Selatan, Amerika Serikat menunjukkan bahwa T-Rex tidak mengalami proses evolusi di tempat ia tinggal, melainkan ia sudah menjadi predator umum yang dapat dijumpai di lingkungannya. Karena itulah, Prusett menyimpulkan bahwa T-Rex adalah versi Amerika Utara dari Tarbosaurus, dikarenakan kedua spesies tersebut sangat mirip dalam hal ukuran raksasa mereka, proporsi tubuh, otot rahang yang besar, gigi yang tebal, dan bahkan detail-detail kecil dari tulang tengkorak mereka.